Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dr. Timothy Immanuel Maranatha akan mempresentasikan trimedia saya yang berjudul Hubungan Variasi Anatomi Sinonasal terhadap derajat keparahan rhinosinusitis kronis non-polip berdasarkan skalun Mackay pada CT scan dengan pembimbing Profesor Dr. Lina Horida, spesialis radiologi, subspesialis payudara dan reproduksi perempuan konsultan, dan Dr. Bambang Purwanto Utomo, spesialis radiologi, subspesialis abdomen konsultan, Master Medical Education. Jadi, pernahkah Anda mengalami hidung tersumbat yang tak kunjung sembuh, bahkan sampai berbulan-bulan? Kondisi ini disebut rhinosinusitis kronis, yaitu peradangan pada rongga sinus yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Penyakit ini cukup sering dan dapat menyebabkan hidung tersumbat, nyeri wajah, sakit kepala, hingga penurunan penciuman. Salah satu faktor yang sering diduga berperan adalah variasi anatomi di dalam hidung dan sinus. Setiap orang memiliki bentuk anatomi yang sedikit berbeda, misalnya ada deviasi septum, konkabulosa, atau variasi pada tulang kecil di dalam sinus. Banyak dugaan bahwa variasi-variasi ini dapat mengganggu aliran udara dan drainase sinus sehingga memperparah penyakit sinus. Namun pertanyaannya adalah, apakah semakin banyak variasi anatomi berarti penyakit sinusnya semakin berat? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya melakukan penelitian menggunakan CT scan pada pasien rhinosinusitis kronis di RSUP Dr. Sajito. Pada penelitian ini, kami menilai beberapa variasi anatomi sinonasal. Antara lain adalah deviasi septum nasi, konkabulosa, sel agenasi, sel Haller, gula etmoidalis, turbinat paradoksikal, pneumatisasi processus uncinatus, serta tipe pelekatan processus uncinatus. Tingkat keparahan penyakit sinus kemudian dinilai menggunakan skalun Mackay, yaitu sistem penilaian radiologi yang mengukur seberapa banyak sinus yang mengalami peradangan pada CT scan. Setelah dilakukan analisis statistik, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah variasi anatomi secara keseluruhan tidak berhubungan secara signifikan dengan tingkat keparahan rhinosinusitis. Demikian juga dengan tipe processus uncinatus juga tidak menunjukkan hubungan yang bermakna dengan skalun Mackay. Namun, terdapat satu temuan penting, yaitu deviasi septum nasi, yaitu kelumpuhan pada sakar hidung. Hal ini menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tingkat keparahan penyakit sinus. Artinya, semakin besar deviasi septum, semakin tinggi skor keparahan rhinosinusitis pada CT scan. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua variasi anatomi di hidung berperan besar dalam menentukan beratnya rhinosinusitis kronis. Namun, deviasi septum nasi tampaknya memiliki pengaruh yang lebih jelas terhadap keparahan rhinosinusitis kronis. Temuan ini diharapkan dapat membantu dokter dalam memahami faktor anatomi yang benar-benar penting untuk diperhatikan dalam evaluasi dan penata laksanaan pasien dengan rhinosinusitis kronis. Terima kasih.